Dari 7 gugatan terkait batas minimal usia Capres-Cawapres, MK hanya mengabulkan 1 gugatan. Di penghujung sidang, MK mengabulkan gugatan soal syarat menjadi Capres-Cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, memenuhi syarat konstitusional untuk menjadi cawapres. Apakah koalisi Indonesia Maju akan segera mengumumkan Gibran sebagai cawapres Prabowo? Bagaimana pula tanggapan dari partai asal Gibran, PDI Perjuangan? Saya akan membahasnya bersama yang sudah hadir saat ini adalah politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera, dan kami masih menunggu kehadiran dari narasumber lainnya untuk bergabung di Prime Time News. Bang Kapitra, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Kapitra. Jadi dari 7 gugatan yang tidak sama tapi serupa, 6 gugatan ditolak tapi 1 terakhir diterima. Dengan kata lain, kader Anda, Gibran, ini bisa untuk maju sebagai cawapres jika betul akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapan PD Perjuangan? Iya, pertama saya ingin katakan bahwa Mahkamah Konstitusi merobohkan temboknya sebagai benteng konstitusi. Membuat putusannya manipulatif yang akal-akalan sehingga kita maknai sebagai suatu justifikasi dari permintaan-permintaan yang berkembang sebagai isu yang selama ini. Dan saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak layak lagi untuk menjadi benteng konstitusi karena sudah melanggar konstitusi, bahwa yurisdiksinya untuk memutuskan itu tidak dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Dia memaknai sendiri peraturan yang ada dengan menambah prasa-prasa yang bertentangan dengan konstitusi. Saya malahan berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ditinjau ulang atau harus direposisi, dileburkan. Kalau di banyak negara dileburkan dalam suatu lembaga yang namanya Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi itu harus berada satu lembaga yudikatif, dia harus berada dalam Mahkamah Agung. Kenapa kita tidak lagi percaya dengan integritas yang terjadi? Apa yang dimuat sekarang ini sangat panjang. Kita bisa melihat itu kalau bahasa sederhana itu akal-akalan yang betul-betul menyesatkan, yang sangat transparan, sangat telanjang kita bisa baca. Kata-kata prasa 40 tahun atau yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat, itu jelas ya ditujukan kepada siapa. Kita mengerti, bagi kami bukan siapa orangnya, tetapi bahwa konsistensi sebagai benteng konstitusi itu dibobol, dirobohkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tidak melihat ada kelayakan lagi Mahkamah Konstitusi untuk berada dalam suatu sistem ketatanegaraan yang berdiri sendiri. Dia harus menjadi subordinat dalam Mahkamah Agung seperti apa yang ada di Amerika. Oke, dibobol oleh siapa menurut Anda, Bang Kapitra? Ya, saya melihat putusan itu sangat ambiguitas, tapi mengandung unsur-unsur manipulatif, ya, unsur-unsur yang akal-akalan. Kita melihat bahwa 6 gugatan itu kita simak, saya amati dari pagi. Tetapi di ujung putusan terakhir ini, yang poin 2 dengan prasa mengatakan 40 tahun, seolah-olah dia memperkuat Undang-Undang Nomor 7, tetapi dia tambah frasa. Ini bukan kewenangan MK menambah frasa dari sebuah undang-undang. Karena ini open legal policy, itu adanya di parlemen. Yang berhak merubahnya itu parlemen, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji apakah undang-undang yang ada bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Hanya itu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi. Sekarang dia masuk meloncat pagar, merobohkan tembok konstitusinya. Ini yang bahaya bagi bangsa ke depan. Ya, ini yang bahaya, dan saya melihat bahwa konsistensi untuk menjaga konstitusi itu sudah dirontokkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kredibilitasnya sebagai penjaga benteng konstitusi itu ambruk oleh perilaku yang unkonstitusional. Ini yang bahaya bagi bangsa ini. Sangat membahayakan untuk bangsa ke depan sehingga tidak ada kepastian. Kalau begitu ya tidak apa gunanya DPR RI.
sebagai making law, pembuat undang-undang dan pemerintah, kalau dia ikut masuk untuk membuat undang-undang, padahal dia cuma hanya Baik, oke. punya kapasitas untuk menyatakan bertentangan suatu undang-undang atau tidak dengan undang-undang dasar. Padahal tadi awalnya katakan tidak bertentangan batas usia 40, itu kenapa harus tanda praksa yang lain? Ini yang bahaya. Baik, oke Bang Kapitra, kita pindah dulu ke Mas Adi Pray juga sudah bergabung. Mas Adi, sudah bisa mendengar suara saya? Mbak Silvia, selamat sore. Oke, baik. Selamat sore Mas Adi. Jelas kita mendengar ada kekecewaan yang luar biasa tadi disampaikan oleh Bang Kapitra dari PDI Perjuangan. Nah, tapi kalau menurut Mas Adi Pray, apakah alasan-alasan yang dikemukakan MK itu bisa menjustifikasi secara konstitusional atau memang tidak bisa ditepis aroma politisnya? Substantif tentu Silakan, Mas bagus Adi. ya, karena ya halo. Baik, dilanjutkan Mas Adi. Ya, halo Silvia. Ya kalau kita membaca argumen-argumennya, saya kira secara substantif tidak ada persoalan apapun karena hampir semua warga negara di Indonesia ini punya opportunity dan kesempatan yang sama untuk bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Sekalipun belum berumur 40 tahun misalnya, selama punya pengalaman politik sebagai kepala daerah, DPD, anggota dewan dan seterusnya, dimungkinkan untuk bisa bertanding di 2024. Tapi yang menjadi ramai itu kan pertama begini, bahwa persoalan untuk mengubah syarat capres dan cawapres itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi memang kewenangan DPR ya, dengan pemerintah, karena mereka lah yang kemudian membuat produk-produk politik yang sebenarnya lebih bisa untuk dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah yang kedua yang menjadi ramai itu kan sebenarnya judicial review ini kan sebagai upaya untuk meloloskan langkah politik kelompok dan pihak tertentu gitu ya untuk bisa bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang, bukan yang lain. Kalau mau win-win solution sebenarnya Mahkamah Konstitusi hari ini ketika memutuskan sekalipun 40 tahun itu tidak genap umurnya tapi pernah sebagai kepala daerah misalnya, berlakunya bukan untuk 2024 tapi berlakunya untuk 2009. Jadi publik berpikirnya keputusan MK ini bukan untuk jangka pendek, bukan untuk kepentingan politik tertentu, tapi untuk kepentingan keseluruhan bangsa dan negara. Inilah yang kemudian menebalkan keyakinan bahwa seakan-akan memang semuanya ini adalah by design. Keputusan MK, kemudian ada pihak tertentu yang kemudian bisa bertanding di 2024. Nah, dalam konteks itulah kemudian keramaian dan huru-hara politik itu terjadi. Yang ketiga, tentu teman-teman PDIP seperti Bang Kapitra layak marah ya. Ini bukan soal Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review, tapi ini kan soal bagaimana kemungkinan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan salah satu terbaik teman-teman PDI yang saat ini wali kota Solo, sangat mungkin akan berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres. Kita lanjutkan lagi ya Mas Adi dan juga Bang Kapitra. Mohon maaf karena kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.